Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kembali Bu Ilmi di sini menjumpai anak-anak serta ayah bunda di rumah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, Bu Ilmi berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana liburannya? Masih menyenangkan? Alhamdulillah. Hari ini Bu Ilmi akan membawa sebuah kisah untuk menemani liburan anak-anak di rumah. Siapa sudah siap mendengarkan kisah dari Bu Ilmi? Alhamdulillah, semuanya sudah siap. Iya, kalau begitu rapikan tempat duduknya. Oke, duduk yang rapi dan dengarkan baik-baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah kisah seorang pemuda yang bernama Uqbah bin Abi Mu'ayth. Siapa namanya? Ya, Uqbah bin Abi Mu'ayth. Mungkin sebagian anak-anak ada yang belum pernah mendengar siapakah Uqbah bin Abi Mu'ayth itu. Ya, sebagian lagi barangkali sudah pernah mendengar. Uqbah bin Abi Mu'ayth adalah seorang pemuda dari kalangan kaum musyrikin Mekah. Nah, ia memiliki kebiasaan apabila kembali habis berdagang dari negeri Syam kemudian membawa keuntungan, dia akan mengundang handai tolannya, mengundang kerabat-kerabatnya, mengundang sahabat-sahabatnya untuk mengadakan perjamuan makan-makan. Nah, pada kesempatan kali itu Uqbah bin Abi Mu'ayth juga mengundang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Nabi Muhammad hadir diundang oleh Uqbah bin Abi Mu'ayth. Lalu Uqbah bin Abi Mu'ayth mempersilahkan kepada Nabi Muhammad untuk lebih dahulu menyantap makanan yang sudah dihidangkan. Nah, seperti juga kebiasaan pada saat itu, apabila seseorang yang lebih dahulu diminta untuk membuka atau lebih dulu menyantap makanan yang sudah dihidangkan, tamu-tamu yang lain tidak boleh dulu memakan makanan yang ada. Ya, jadi pada hari itu Nabi Muhammad mendapat kehormatan sebagai orang pertama yang membuka acara perjamuan tersebut. Kesempatan itu digunakan oleh Nabi untuk berdakwah kepada Uqbah bin Abi Mu'ayth. Lalu Nabi mengucapkan kalimat yang sama sekali tidak diduga oleh Uqbah bin Abi Mu'ayth. Apa kata Nabi? La aqulu hatta tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku tidak akan makan sebelum engkau mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu Uqbah bin Abi Mu'ayth kaget. Dia tidak menyangka bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan membuka perjamuan pada hari itu dengan memaksa dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memaksa orang-orang untuk memeluk agama Islam. Tetapi karena Uqbah bin Abi Mu'ayth selama ini diketahui sebagai seorang pemuda yang selalu hadir dalam dakwah Nabi, selalu hadir mengikuti kajian-kajian yang diadakan oleh Nabi beserta sahabat-sahabat. Dan Uqbah bin Abi Mu'ayth adalah orang yang selalu membenarkan apa yang diajarkan oleh Nabi. Uqbah bin Abi Mu'ayth tidak pernah membantah atau menyalahkan apa-apa yang sudah disampaikan oleh Nabi tentang Islam. Makanya Nabi Muhammad SAW menagih, meminta Uqbah bin Abi Mu'ayth untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Karena menurut Nabi tunggu apa lagi? Dia sudah mempelajari Islam, sudah mengetahui kebenaran Islam, dan dia mengakui dengan hatinya bahwa Islam adalah agama yang benar. Lalu Uqbah bin Abi Mu'ayth kaget luar biasa mendengar Nabi mengatakan yang seperti itu. Terbayang di pelupuk matanya bagaimana mungkin dia mengucapkan dua kalimat syahadat di depan tokoh-tokoh kaum musyrikin yang memang sangat-sangat jelas memusuhi Nabi dan agama Islam. Uqbah bin Abi Mu'ayth mengkhawatirkan keselamatan dirinya. Terbayang di matanya bagaimana nanti sahabatnya yang bernama Ubay bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf, juga Abu Jahal pasti akan menyiksa dia kalau tahu pada saat itu dia akan memeluk agama Islam. Lalu Uqbah bin Abi Mu'ayth berusaha membujuk Nabi. Dengan lemah lembut, Uqbah bin Abi Mu'ayth mengatakan, It'am ya bena akhi, makanlah wahai anak saudaraku.
Lalu Nabi dengan tegas mengatakan, ma'ana billadzi af'al. Aku tidak akan makan, kata Nabi. Kembali Uqbah bin Abi Mu'ayt memujuk Nabi, it'am ya bna akhi, makan sajalah wahai anak saudaraku. Kembali Nabi dengan tegas menjawab bujukan Uqbah bin Abi Mu'ayt dengan mengatakan, ma'ana billadzi af'al. Aku tidak akan makan. Lalu Uqbah bin Abi Mu'ayt berusaha menenangkan perasaannya, juga menenangkan suasana yang ada saat itu dengan menganggap bahwa ucapan Nabi tadi hanya gurauan, hanya candaan yang ditujukan kepadanya. Maka dengan santai Uqbah bin Abi Mu'ayt berkata kepada Nabi, ma anta biakilin hatta ashhada. Apakah engkau benar-benar tidak akan makan sebelum aku mengucapkan 2 kalimat syahadat? Nabi menjawab, na'am. Lalu Uqbah bin Abi Mu'ayt mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah Uqbah bin Abi Mu'ayt mengucapkan 2 kalimat syahadat, dimulailah acara perjamuan tersebut. Namun bisa diduga keesokan harinya peristiwa Uqbah bin Abi Mu'ayt mengucapkan 2 kalimat syahadat di acara perjamuan tersebut menjadi buah bibir, menjadi pembicaraan semua orang, terutama di kalangan tokoh musyrikin Mekah. Lalu sampailah berita tersebut ke telinga sahabat Uqbah bin Abi Mu'ayt yang bernama Ubay bin Khalaf. Suatu hari Ubay bin Khalaf bertemu dengan Uqbah bin Abi Mu'ayt. Dengan marah dia berkata kepada Uqbah bin Abi Mu'ayt, wajhi min wajhika haramun in taba'ta Muhammadan. Mukaku dan mukamu haram bertemu bila engkau benar menjadi pengikut Muhammad, kata Ubay bin Khalaf. Lalu Uqbah bin Mu'ayt kaget, tidak menyangka sedemikian marahnya sahabatnya tersebut. Lalu Uqbah bin Abi Mu'ayt berusaha menenangkan sahabatnya tadi dengan mengatakan, tidak, aku itu tidak benar-benar mengucapkan 2 kalimat syahadat. Aku tidak benar-benar memeluk agama Islam. Sampai saat ini aku masih menjadi pengikut agama nenek moyang kita. Engkau tidak usah percaya begitu saja. Kata Uqbah bin Abi Mu'ayt meyakinkan sahabatnya Ubay bin Khalaf. Namun Ubay bin Khalaf tidak begitu saja mempercayai keterangan yang disampaikan oleh Uqbah bin Abi Mu'ayt. Dia membutuhkan bukti bahwa Uqbah bin Abi Mu'ayt masih berpegang teguh kepada ajaran agama nenek moyangnya. Maka dia menantang Uqbah bin Abi Mu'ayt dengan mengatakan, wallahi la ardu anka hatta tadfula fi wajhihi wa tukadzibahu. Demi Allah, aku tidak ridha dan tidak puas hanya mendengar pengakuan itu saja, sampai engkau meludahi muka Muhammad dan mendustakannya. Begitu perkataan Ubay bin Khalaf kepada Uqbah bin Abi Mu'ayt. Mulai saat itu Uqbah bin Abi Mu'ayt menjadi tidak tenang hidupnya. Dia bingung memutuskan antara 2 pilihan. Apakah dia benar-benar akan menjadi pengikut Nabi Muhammad atau tetap bertahan bersama tokoh-tokoh kaum musyrikin pada saat itu. Karena pada saat itu kenyataannya agama Islam pengikutnya masih sangat sedikit dan tidak memiliki kekuatan apa-apa. Pengikut Nabi Muhammad hanya diminati oleh kaum fuqara, kaum miskin, kaum yang lemah. Tetapi sahabat-sahabatnya seperti Abu Jahal, Ubay bin Khalaf, dan Umayyah bin Khalaf, serta tokoh-tokoh musyrikin yang lain adalah orang-orang yang terpandang, orang-orang kaya, orang-orang yang memiliki segalanya, yang memiliki kekuatan. Bukankah orang-orang yang memiliki kekuasaan dan kekuatan itu mampu melakukan kezoliman? Itulah yang dikhawatirkan
oleh Uqbah bin Abi Mu'ayt. Seandainya dia berada di pihak Nabi Muhammad, pastilah kelompok tokoh kaum musyrikin itu akan menzoliminya, akan menyiksanya, bahkan mungkin akan membunuhnya. Uqbah bin Abi Mu'ayt menjadi galau, bimbang, dan takut menentukan pilihan. Maka Uqbah bin Abi Mu'ayt sejak saat itu memutuskan untuk tetap berada di kelompok kaum musyrikin. Karena dia tahu di kelompok tersebut lebih menguntungkan nyawanya, lebih menjamin kehidupannya, bisnisnya, serta keluarganya, ketimbang dia memutuskan berpihak kepada Nabi Muhammad SAW. Maka terdengarlah selalu, terngiang-ngiang selalu ucapan Ubay bin Khalaf yang tadi. Untuk itu Uqbah bin Abi Mu'ayt masih belum dianggap benar-benar meninggalkan ajaran Islam sebelum dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Ubay bin Khalaf tadi. Dia diminta meludahi muka Nabi Muhammad SAW untuk membuktikan ucapannya bahwa syahadatnya tersebut adalah pura-pura. Maka suatu hari Uqbah bin Abi Mu'ayt bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Lalu dia membuktikan ucapannya kepada Ubay bin Khalaf. Dia meludahi muka Nabi. Dan alhamdulillah, Allah menjaga kesucian muka Nabi Muhammad SAW. Ludah Uqbah bin Abi Mu'ayt tidak berhasil mengenai muka Nabi Muhammad SAW. Bahkan kejadian luar biasa terjadi. Ludah Uqbah bin Abi Mu'ayt berbalik arah sehingga mengenai mukanya sendiri. Lalu Uqbah bin Abi Mu'ayt menutup mukanya dengan berteriak kesakitan. Dan dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Ad-Dahhak, bahwa ludahnya sendiri menimbulkan bekas luka bakar. Subhanallah. Wal'iyadu billah. Itulah perlindungan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad SAW berkata kepada Uqbah bin Abi Mu'ayt, La alqaka kharijan an Makkah illa alautu ra'saka bis-saif. Aku tidak bertemu dengan engkau di luar Mekah, kecuali akan kuangkat kepalamu dengan pedang. Masya Allah. Uqbah bin Abi Mu'ayt merasa ketakutan. Hatinya menjadi ciut karena tahu Nabi Muhammad SAW tidak pernah berbohong. Dan apa yang diucapkannya selalu terbukti. Kembali mulai saat itu Uqbah bin Abi Mu'ayt hidupnya tidak tenang. Selalu terbayang dan khawatir, selalu ketakutan apa yang disampaikan oleh Nabi itu akan menjadi kenyataan. Karena kembali dia juga meyakini Nabi tidak pernah berbohong. Sejak saat itu Uqbah bin Abi Mu'ayt menjadi orang yang sangat ketakutan keluar dari Mekah. Apalagi ketika itu Nabi Muhammad SAW telah hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Uqbah bin Abi Mu'ayt tidak pernah berani keluar Mekah. Karena dia takut apa yang diucapkan oleh Nabi. Walaupun Nabi menyampaikan dengan lemah lembut, tetapi sangat dalam masuk ke dalam jiwanya. Ancaman itu sungguh sangat menakutkan. Maka suatu hari terjadilah perang Badar. Uqbah bin Abi Mu'ayt menjadi provokator, menjadi orang yang memotivasi, membakar semangat orang-orang kaum musyrik untuk pergi semua ke Badar melawan pasukan muslim. Namun dia sendiri tidak mau ikut perang ke dalam perang Badar karena dia takut apa yang diucapkan oleh Nabi akan menjadi kenyataan. Lalu dibujuklah Uqbah bin Abi Mu'ayt oleh sahabat-sahabatnya seperti Abu Jahal, Ubay bin Khalaf dan Umayyah bin Khalaf tadi dengan menjanjikan, engkau akan kami beri sebuah unta merah. Unta merah adalah unta yang sangat mahal dan sangat cepat larinya. Jadi apabila engkau bertemu dengan Muhammad, engkau lari sekencang-kencangnya dengan unta tersebut. Engkau pasti selamat, Uqbah. Begitu yang dijanjikan oleh sahabat-sahabatnya.
Lalu Uqbah pun menjadi berani karena dijanjikan akan diberikan seekor unta merah. Dan betul saja, ketika di dalam pertempuran perang Badar, Uqbah bin Abi Mu'ayt bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Lalu seperti arahan teman-temannya tadi, Uqbah bin Abi Mu'ayt melarikan untanya sekencang-kencangnya. Namun malang, untanya tersebut salah arah, salah jalan, sehingga Uqbah bin Abi Mu'ayt tertangkap oleh pasukan muslim. Maka bisa dibayangkan bagaimana nasib Uqbah bin Abi Mu'ayt. Dia mati, dihukum mati oleh Nabi Muhammad SAW dengan pedang. Masya Allah. Itulah balasan Uqbah bin Abi Mu'ayt. Seseorang yang meyakini kebenaran Islam, namun tidak mampu lisannya mengucapkan kalimat syahadat. Sehingga dia berpura-pura untuk menutupi kesahadatannya tadi di hadapan teman-temannya karena takut akan kepentingan dirinya sendiri yang terancam. Bukan hanya itu kejahatan Uqbah bin Abi Mu'ayt kepada Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali perbuatan keji yang dia lakukan hanya untuk membuktikan kepada sahabat-sahabatnya bahwa syahadatnya itu palsu. Bahwa dia tidak benar-benar meninggalkan ajaran agama nenek moyangnya. Suatu hari ketika Nabi Muhammad SAW sholat di Masjidil Haram, Uqbah bin Abi Mu'ayt lah yang melemparkan kulit unta basah beserta kotoran-kotorannya ke kepala Nabi Muhammad yang sedang sujud ketika sholat. Pada saat itu sahabat Ibnu Mas'ud tidak berani melakukan apa-apa karena memang pengikut Nabi masih sangat sedikit. Sehingga putri baginda Nabi Muhammad SAW yang bernama Fatimah yang membersihkan kotoran dari kepala ayahnya. Itulah kejahatan lain yang dilakukan oleh Uqbah bin Abi Mu'ayt. Luar biasa. Nah, anak-anak sekalian, bagaimana kisahnya? Sangat seru bukan? Ya, kita tidak boleh meniru contoh dan perbuatan dari Uqbah bin Abi Mu'ayt. Dia adalah seseorang yang tidak memiliki keberanian. Padahal hatinya meyakini bahwa Islam itu benar. Tetapi dia belum berani mengucapkan 2 kalimat syahadat. Belum berani memeluk agama Islam seutuhnya. Karena khawatir, karena takut akan nasib dirinya. Nah, hanya itu yang bisa Bu Ilmi sampaikan pada kisah kali ini. Semoga banyak pelajaran dan hikmah yang bisa diambil oleh anak-anak sekalian. Bu Ilmi berharap semua dapat mengisi liburannya dengan kegiatan yang bermanfaat. Jangan lupa sholat 5 waktu, sholat sunnah lainnya, serta murojaahnya tetap dilaksanakan seperti biasa. Sampai bertemu dengan Bu Ilmi di kisah yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.